Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Belajar Geo. Kelanjutan materi Geografi fase E kelas 10 Kurikulum Merdeka, Fenomena Geosfer pada materi tenaga endogen dan eksogen. Video kali ini kita akan membahas seisme atau gempa bumi. Namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan juga bunyikan tanda lonceng. Apakah yang dimaksud dengan gempa bumi itu? Adalah getaran kulit bumi secara tiba-tiba dalam waktu relatif singkat yang disebabkan oleh tenaga dari dalam bumi atau tenaga endogen dan dapat dirasakan sampai ke permukaan bumi. Dan inilah gambaran gempa bumi yang sebenarnya yang membuat orang pada panik berhamburan untuk menyelamatkan diri. Beberapa sepeda motor akan berjatuhan. Ini terjadi pada tahun 2018 di Pulau Sulawesi. Bagaimana gempa bumi bisa terjadi? Adalah adanya pertemuan dua lempeng yang saling bertumbukan atau bertabrakan sehingga menimbulkan getaran. Seperti lempeng samudera dengan lempeng benua. Tekanan pada lempeng samudera membuat lempeng benua patah sehingga terjadi gempa bumi. Dan bila terjadi di lautan, maka gempa bumi itu berpotensi menimbulkan gelombang tsunami. Inilah gelombang tsunami yang sangat dikhawatirkan dan ditakutkan oleh banyak orang. Gelombang tsunami biasanya terjadi bila kekuatan gempanya mulai dari 6,5 sampai 7 magnitudo. Macam-macam gempa bumi. Berdasarkan penyebabnya, satu gempa tektonik adalah gempa yang disebabkan oleh gerakan tektonik lempeng. Gempa inilah yang paling merusakkan, paling mematikan, dan sering terjadi di seluruh dunia. Contohnya adalah gempa Aceh, gempa Jogja, gempa Lombok, gempa Palu, dan baru saja gempa Cianjur bulan November 2022. Yang kedua, gempa vulkanik adalah gempa yang disebabkan oleh letusan gunung berapi. Gempa ini terjadi hanya berada di sekitar kawah atau di sekitar gunung berapi. Contohnya Gunung Krakatau yang pernah meletus dahsyat 1883. Karena letusan dahsyatnya itu sehingga melontarkan material dan membuat bodi gunung menjadi hilang di Selat Sunda. Contoh gempa vulkanik yang lain adalah di Gunung Kelut, Gunung Agung, dan Gunung Galunggung. Yang ketiga, gempa runtuhan atau terban itu terjadi akibat runtuhnya gua alam maupun gua buatan seperti bekas tambang. Karena itu terjadi biasanya di pegunungan kapur dan di daerah pertambangan. Yang keempat, itu gempa tumbukan, itu terjadi akibat tumbukan meteor atau asteroid yang jatuh ke permukaan bumi. Dan yang kelima, itu adalah gempa buatan, itu terjadi karena aktivitas atau ulah manusia, seperti percobaan nuklir, penghancuran bukit dengan dinamit, ledakan bom, dan lain-lain. Kita lanjutkan, berdasarkan kekuatan magnitudonya, maka gempa bumi itu dikelompokkan menjadi 7. Mulai dari gempa mikro dan minor itu belum dirasakan oleh manusia. Selanjutnya ada gempa ringan yang kekuatannya adalah 4 magnitudo. Bila dangkal, gempa ini sudah mulai ada kerusakan. Gempa ini sudah mulai dirasakan oleh manusia. Gempa sedang ini mulai menimbulkan kerusakan dan apabila kedalamannya dangkal sangat merusakkan. Gempa kuat ini sudah menimbulkan kerusakan yang parah. Gempa kuat sampai gempa sangat dahsyat ini bila terjadi di lautan berpotensi menimbulkan tsunami. Berdasarkan kedalamannya atau hiposentrumnya dibagi menjadi 3, ada gempa dangkal, gempa menengah, dan gempa dalam. Batasnya adalah 60 km. Seperti gempa Cianjur yang kedalamannya hanya 11 km itu kategori dari gempa dangkal. Dan gempa dangkal inilah yang banyak terjadi di seluruh dunia dan menimbulkan kerusakan yang sangat parah. Kita lanjutkan lagi tentang berdasarkan letak episentrumnya. Dibagi menjadi 2, ada gempa daratan, itu jika episentrumnya di darat, dan gempa laut jika episentrumnya itu terletak di dasar lautan. Dan gempa laut inilah yang dapat berpotensi menimbulkan tsunami jika kekuatannya kurang lebih 6,5 atau 7 magnitudo. Apa itu sebenarnya tsunami itu? Inilah gambaran tsunami. Adalah gelombang laut yang bergulung-gulung tinggi menerjang daratan.
Dan gelombang ini terjadi karena hentakan atau karena pecahan lempeng yang ada di dasar laut, sehingga pada awalnya biasanya lautnya surut terlebih dahulu, kemudian gelombang ini memukul balik dan bergulung-gulung menerjang daratan. Contohnya adalah tsunami Aceh tahun 2004. Ini terjadi karena kekuatan gempa bumi yang sangat dahsyat 9,2 magnitudo dengan gempa dangkal hanya 10 km dan menelan korban 300.000 di seluruh negara yang ada di tepian Samudra Hindia. Berikutnya adalah tsunami Fukushima 2011, 7 tahun dari tsunami Aceh, dan 7 tahun lagi 2018 terjadi tsunami Palu Donggala yang juga menewaskan korban jiwa sangat banyak. Untuk menghitung jarak seismograf dengan lokasi gempa, silahkan kalian bisa menyaksikan video lain dari channel Belajar Geo, yaitu pada Geo kelas 10 nomor 22, seisme dan pengaruhnya bagi kehidupan. Ini gambaran untuk cover videonya. Di bagian belakang ada cara menghitung jarak seismograf dengan epicenter atau epicentrum. Istilah-istilah dalam gempa bumi. Satu adalah seismograf, itu alat untuk menghitungnya. Yang kedua, seismogram itu catatannya yang berbentuk garis patah-patah, baik pada layar monitor maupun pada kertas gulung di seismograf. Epicentrum, pusat gempa di permukaan. Hipocentrum, pusat gempa di bawah permukaan bumi. Isoseista, garis yang menghubungkan tempat yang tingkat kerusakannya sama. Ini isoseista. Pleistoseista, tempat yang kerusakannya paling parah. Biasanya di sekitar epicentrum. Dan homoseista, garis yang menghubungkan tempat yang mengalami gempa bumi pada waktu yang sama. Wilayah manakah di Indonesia ini yang sering mengalami gempa bumi? Dan setelah kita saksikan peta persebaran gempa bumi ini, inilah wilayah kita, mulai dari pantai barat Sumatera, selatan Jawa, seluruh Bali, Nusa Tenggara, seluruh Maluku, Papua Tengah dan Utara, Sulawesi Tengah sampai ke utara. Yang aman hanya di Kalimantan, Sumatera Timur, pantai utara Jawa, dan Papua Selatan, serta Sulawesi Selatan. Mengapa gempa bumi sering terjadi di Indonesia? Nah, sekarang kita tahu jawabannya. Karena Indonesia adalah merupakan wilayah pertemuan 3 lempeng dunia, lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Bahkan kalau dengan sublempeng Filipina, kita adalah pertemuan 4 lempeng dunia. Terima kasih atas segala perhatiannya untuk memperdalam gempa bumi. Kalian bisa mengerjakan tugas proyek gempa bumi, bisa dipilih salah satu. Bisa membuat poster terjadinya gempa bumi atau tsunami, di dalamnya dilengkapi keterangan, menyusun tugas portofolio sejarah gempa bumi di seluruh Indonesia, dan membuat pamflet atau poster tips menyelamatkan diri dari gempa bumi atau tsunami. Jangan lupa saksikan video berikutnya tentang tenaga eksogen. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.